Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas MB6C. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang menganalisis SAM PLS menggunakan Smart PLS, di mana kita harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu, aplikasi Smart PLS yang versi student. Nah, sebelum itu ada dua model dalam menganalisis SAM PLS. Yang pertama itu ada outer model, di mana outer model terdiri dari evaluation of measurement model, dan yang kedua ada inner model atau biasa dikenal dengan structural model. Nah, di evaluation of measurement model itu terdiri dari convergent validasi atau convergent validity. Di dalamnya terdapat loading factor, kemudian discriminate validity, terus ada Vornil-Lecker criterion, dan cross loading. Nah, yang kedua ada structural model, di mana di dalamnya ada uji reliabilitas yang terdiri dari composite reliability dan Cronbach alpha. Nah, untuk langkah-langkah bagaimana cara menggunakan SAM PLS, dengan dua model tersebut, videonya akan ada di selanjutnya. Sebelumnya kita mempersiapkan data terlebih dahulu. Jadi saya di sini mengambil data ada 3 variabel, di mana variabel pertama yaitu IO, saya singkat IO yang artinya iklim organisasi. Yang kedua variabel K yaitu faktor kepribadian, dan yang ketiga ada OCB, di mana artinya perilaku warga organisasi. Jadi, bagaimana IO dan K terhadap OCB? Nah, di sini saya sudah punya data yang sudah diinput melalui Excel. Nah, akan lebih baik kita menyimpannya menggunakan CSV. Jadi di situ kita bisa menginput data yang udah disimpan menggunakan S-Type CSV ke dalam aplikasi Smart PLS. Ya, langkahnya sebagai berikut. Pilih, klik save dulu, kemudian klik CSV. Oke. Nah, setelah disimpan dalam CSV, masuklah ke dalam program Smart PLS. Kemudian new project, buat project baru, kemudian diberi nama. Di sini saya beri nama SAM PLS. Nah, yang tadi data Excel tadi saya beri nama data PLS. Double klik untuk import data. Nah, yang tadi data yang sudah kita ambil atau yang sudah kita buat di Excel. Double klik dan kita bisa pilih data yang sudah kita simpan tadi, data Excel tadi, dan kita akan memasukkannya ke dalam tersebut. Sebentar. Nah, setelah dimasukkan, kita bisa melihat data yang ada di Excel akan pindah ke Smart PLS. Nah, setelah itu kita bisa melihat ada beberapa indikator atau variabel yang sudah kita masukkan tadi, di mana variabel pertama yang saya buat yaitu IO, iklim organisasi ada 5, IO1, IO2, IO3, IO4, dan IO5. Begitu juga dengan K, faktor kepribadian, dan OCB juga ada 5.
Kemudian kita bisa klik PLS, klik 2 kali. Nah, sehingga indikator-indikator yang terdapat di data tadi akan pindah ke tabel indikator di bawah. Misal, kita mau menganalisis variabel iklim organisasi terhadap perilaku warga organisasi. Jadi, blok ataupun klik variabel IO 1 sampai 5 diletakkan ke dalam, kemudian dia sudah tersambung antara variabel dan indikatornya. Kemudian dari K1 sampai K5 kita juga lakukan seperti hal yang sama seperti yang tadi, diletakkan di bawahnya. Kenapa? Karena itu merupakan variabel yang akan mempengaruhi perilaku warga organisasinya. Nah, lalu untuk OCB begitu juga, namun kita letakkan dia di tengah. Selanjutnya kita bisa rename, klik kanan, kemudian rename. Nah, buatlah setiap nama dari variabel-variabel tersebut. Misalnya iklim organisasi IO, maka ditulis iklim organisasi. Kemudian ini faktor kepribadian, dan yang terakhir perilaku warga organisasi. Nah, setelah kita sudah rename, kita sudah buat namanya, maka kita akan menyambungkan antara iklim organisasi dengan faktor kepribadian terhadap perilaku warga organisasinya. Klik connect di atas, lalu konekkan ke perilaku warga organisasi, dan faktor kepribadian dikonekkan kepada perilaku warga organisasi juga. Next, setelah itu kita bisa mengeliminasi angka yang di bawah dari ideal menurut para ahli, yaitu 0,7. Namun diingatkan bahwasanya jika data yang didapat merupakan data yang kebanyakan di bawah 0,7, maka kita tidak bisa mengeliminasi data tersebut. Karena apa? Karena jika data yang digunakan untuk proses analisis ini sedikit, maka itu akan menghambat jalannya proses untuk uji analisis data SAMPLS. Jadi, menurut Hare tentang SAMPLS, jika data sedikit yang di atas 0,7 atau idealnya 0,7 bisa diganti dengan batas 0,5, sehingga data di atas 0,5 masih bisa digunakan dan di bawah 0,5 bisa kita eliminasi agar jalannya proses bisa dilakukan untuk tahap selanjutnya. Klik calculate, kemudian klik yang paling atas dan start calculation, sehingga muncullah angka-angka indikator atau data-data setiap indikator yang ada. Nah, bisa kita tandai tadi batas yang diambil adalah 0,5, maka yang di bawah 0,5 kita bisa eliminasi dan ditandai seperti IO1, K3, dan juga OCD1. Yap, kita del, kemudian bisa dikalkulate lagi untuk calculate yang kedua, karena data sudah dikatakan ideal, karena yang menghambat atau data-data yang menghambat di bawah 0,5 sudah dieliminasi. Ya, setelah itu ada PLS algoritma, kita bisa lihat di sini datanya yaitu 0,731
IO 0,91, 0,884. Begitu juga dengan faktor kepribadian, tidak ada yang di bawah dari 0,5. Itu menandakan bahwasanya data yang digunakan sudah dikatakan ideal. Untuk melihat outer loading, sebenarnya dari data tadi kita sudah bisa melihat outer loadingsnya. Di mana outer loadings itu sama dengan convergent validity. Oke, yang pertama kita bisa lihat outer loadingsnya. Nah, di mana yang merah ini merupakan data di bawah 0,7. Namun data ini sudah kita coba, jika kita buang atau kita eliminasi 0,5, 0,566, 0,610 atau yang di bawah dari 0,7, jika kita eliminasi data ini, maka outputnya tidak akan keluar. Jadi menurut Hare tentang Smart PLS, gunakan 0,5 jika data tersebut tidak memungkinkan untuk dieliminasinya di atas 0,7. Smart PLS ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu pengukur. Jadi tidak masalah jika kita tidak menggunakan data ideal 0,7, hanya saja 0,5. Selanjutnya lihat dari construct reliability and validity. Ini bisa juga melihat outer loadings. Ini yang akan kita lihat average variance extract. Ini juga AV, ini juga untuk menguji validitas konvergen. Dari average ini berapa batasnya? Nah, sini ini sudah dibuat batasnya itu yaitu 0,5, maka di bawah dari 0,5 outer loadingsnya sudah tidak ideal lagi. Bisa lihat ini batas ungu ini merupakan batasnya. Yang ungu itu adalah cut off-nya, batas minimum. Lanjut, yang kedua, discriminant validity. Bisa diklik discriminant validity. Di discriminant validity ini ada dua cara juga, 0,832, 0,740. Itu yang dikatakan sebagai akar kuadrat AV. Itu idealnya harus di atas 0,7 atau lebih besar dari 0,7. Nah, jadi faktor kepribadian sebesar 0,778. Sedangkan faktor kepribadian terhadap iklim organisasinya 0,832. Kemudian kita bisa lihat dari langkah kedua dari cross loading. Jadi sebelumnya cross loading itu apa? Cross loading ini angka-angkanya ada yang hampir sama dengan Fornal-Laker. Faktor kepribadian, indikator-indikator ini harusnya memiliki angka yang lebih besar dari 0,7, ataupun bisa kita bandingkan dengan iklim organisasi. Misalkan gini, IO2 harusnya lebih besar dari IO atau iklim organisasinya. Misal IO2 harus lebih besar dari 0,731 gitu. Misal variabel IO2 ke iklim organisasi yaitu 0,731 harus lebih besar dibandingkan IO2 terhadap faktor kepribadian dan IO2 terhadap perilaku warga organisasi. Jika lebih besar, maka diskriminan validatinya lebih tinggi gitu. Oke, lanjut kita masuk ke construct reliability dan validity. Reliability dan validity ini diukur dari composite reliability dan Cronbach alpha. Ya, kita besarin dulu. Nah, ini kita bisa lihat cut off-nya berapa nih, batas paling rendahnya berapa nih Cronbach alpha.
Nah, kita bisa lihat dari sampel LSM. Nah, nih cut off-nya yaitu 0,7. Jika di atas 0,7, maka crown batch-nya akan lebih bagus atau construct reliability-nya lebih tinggi. Apa sih maksud dari maknanya? Jadi, jika datanya di atas 0,7, maka konsistensi terhadap data tersebut sangat tinggi. Alat ukur yang digunakan itu bisa dikatakan baik atau tidak, begitulah reliability. Misalnya, kita pernah menemukan suatu kuesioner yang konsistensinya itu berbeda atau berubah-ubah. Misalkan pengisian kuesioner yang hampir-hampir mirip jawabannya dan juga pertanyaannya, sehingga jika suatu saat saya memberikan atau seseorang memberikan kuesioner terhadap orang tersebut di waktu tertentu, maka jika dia akan memberikan kuesioner lagi di waktu yang berbeda namun orangnya tetap sama, maka konsistensinya diukur melalui construct reliability. Bisa saja jawaban dari kuesionernya yang pertama dengan kuesionernya yang kedua bisa berbeda, begitu. Jadi, jika data ataupun nilainya setelah diukur itu didapat 0,7, maka seseorang tersebut akan lebih tinggi konsistensinya. Lanjut, jadi ingat, construct reliability dan validity itu mengukur konsistensinya. Nah, sekarang kita lihat composite reliability. Nah, ternyata cut off-nya juga tetap sama, yaitu 0,7. Maka dapat dilihat dari sini 0,7 sama dengan crown batch alpanya, maka tingkat konsistensi terhadap data ini atau data tersebut itu sangat baik. Jadi alat ukur yang digunakan itu bisa dipertanggungjawabkan dan konsisten atau reliable. Lanjut, yang kedua kita bisa lihat inner model atau structural model. Bisa dengan cara klik SAM PLS, kemudian klik calculate, bootstrapping, oke, start. Kita bisa lihat oke. Nah, jadi angka-angka ini apa? Angka-angka indikator ini menunjukkan T statistik. Semakin besar angka T statistiknya, maka menunjukkan semakin dominannya indikator-indikator tersebut dalam mengukur variabel-variabelnya. Faktor kepribadian yang mana yang lebih dominan? Ada di K1 5,453, kemudian di perilaku warga organisasi di mana? Yaitu OCB 3 6,744, yaitu pengukur yang paling dominan di dalam mengukur perilaku warga organisasi, dimana ini perilaku warga organisasi di OCB ini adalah indikator yang paling memproyeksikan. Nah, kemudian ini ada Nah, di sini juga ada iklim organisasi terhadap perilaku warga organisasinya, di mana angkanya 3,517. Ini adalah kita bisa melihat dari T-table. Jika di statistik, maka ini 3,517 merupakan iklim organisasi yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku warga organisasinya. Nah, sebaliknya juga tadi ada di bawah faktor kepribadian terhadap perilaku warga organisasinya, yaitu sebesar 2,768. Nah, itu adalah bisa diukur membandingkan T-table dengan 2,768 dan 3,517.
Selanjutnya itu T statistiknya yaitu 2,768. Nih T statistiknya 2,768. Sedangkan iklim organisasi terhadap perilaku warga organisasinya yaitu 3,517. 3,517, di mana diketahui T-tabel dari data yang saya masukkan ini adalah 1,96. Oke, jika T statistik lebih besar dibandingkan T-tabel, maka bisa dikatakan bahwasanya faktor kepribadian berpengaruh signifikan. Nah, cara gampangnya juga bisa dilihat dari data yang dianalisis. Jadi di sini data p-value-nya yaitu 0,006. Iklim organisasi terhadap perilaku warga organisasinya adalah 0,000. Sedangkan signifikansi yang diharuskan lebih kecil dari 0,05 atau 50%. Jika lebih kecil dari itu, maka HO ditolak dan HA diterima. Apa maksudnya? HA itu dimana iklim organisasi berpengaruh terhadap perilaku warga organisasi. Sedangkan HO, iklim organisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku warga organisasinya. Jadi organisasinya lebih kecil daripada signifikansi yaitu 0,05, maka bisa dikatakan bahwa faktor kepribadian atau variabel-variabel faktor kepribadian dan iklim organisasi berpengaruh sangat signifikan terhadap perilaku warga organisasinya. Oke, kita bisa lihat lagi dari original sampel. Kalau di SPSS itu nilainya ada positif ataupun negatif. Nah, kita bisa lihat dari situ itu original sampel, tidak ada negatifnya, maka hasilnya bisa dikatakan bahwa faktor kepribadian ataupun iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku warga organisasinya. Jadi hasil akhirnya ataupun kesimpulannya HO ditolak dan HA ataupun H1 diterima, di mana H1 merupakan iklim organisasi ataupun faktor kepribadian terhadap perilaku warga organisasinya. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.